Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi asli Nusantara, nenek moyang leluhur kita. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Berawal dari kisah Qabil dan Habil yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam, maka proses penyebaran penduduk bumi ini yang disebut sebagai khalifah telah melalui proses yang sangat panjang sekali. Tetapi dari cerita di atas, ternyata ada sebuah kisah dan hikmah yang nyaris tidak pernah dipublikasikan kepada umum, karena sumbernya yang masih berdasarkan cerita turun-temurun dari nenek moyangnya. Al-Kisah, dahulu kala Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa selalu melahirkan anak yang kembar, laki-laki dan perempuan, hingga akhirnya dari 3 anak laki-lakinya beserta kembarannya dengan cara kawin silang antar saudara. Anak-anak tersebut diperintahkan untuk mengisi masing-masing negeri yang masih kosong. Satu anaknya yang pertama mendiami dataran Afrika, satu anaknya yang kedua mendiami dataran Arabia, dan yang ketiga mendiami dataran Asia, yaitu tanah Jawa. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa di antara anaknya yang paling cerdas itu tidak lain bernama Nabi Sis alaihissalam, yang ditunjuk untuk menempati daerah yang disebut sebagai Tanah Jawi. Beliau inilah yang merupakan cikal bakal nenek moyang kita yang diturunkan di Tanah Jawa. Sebagai seorang nabi, beliau selalu mengemban tugas untuk saling memperingatkan kaumnya satu dengan yang lainnya, untuk saling berbagi rezeki dan mempersembahkan kurbannya hanya untuk Allah, sebagai tanda sujud syukur atas ketakwaannya sebagai pemimpin di Tanah Jawa ini. Selain itu, sifatnya Nabi Sis alaihissalam yang lembut, sopan santun, dan berilmu tinggi, serta diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah, menjadikan beliau ini selalu menghasilkan hal-hal yang bersifat baru dan berteknologi sangat tinggi dan akurat untuk kurun waktu atau masa saat itu. Hal ini ditandai dengan penemuannya tentang cara bercocok tanam yang baik dengan memperhatikan musim yang bersadarkan pada hitungan bintang, pembuatan tempat persembahan berbentuk piramida untuk Tuhannya, baik berupa binatang ataupun hasil bumi, maupun bagaimana memproses tanah atau logam menjadi sebuah benda yang dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Itulah keistimewaan Nabi Sis alaihissalam dengan kelemah lembutannya, kepekaan sosialnya yang tinggi, serta kecerdasannya yang luar biasa. Akhirnya oleh penduduknya digambarkan sebagai seorang semar. Kata ini diambil dari kata samiri, yang artinya samar-samar atau tak kasat mata, karena beliau sehari-hari laku atau kerjanya hanya beribadah kepada Tuhannya. Semua laku hidupnya hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhannya saja, tidak lebih. Maka dari itu, emas, perak, dan semua perhiasan maupun hasil bumi yang melimpah di bumi ini hanya sebagai sarana saja untuk menuju ketakwaan kepada Tuhannya. Di lain sisi, dengan kecerdasannya yang sangat tinggi itu melahirkan bangunan kota modern yang tersistematis, dengan desa-desa beserta irigasinya yang tertata rapi, serta tata kota pemerintahan berada di pusatnya. Inilah negeri yang selama ini disebut-sebut sebagai negeri Atlantis yang hilang itu. Bukti bahwasannya kita adalah negeri yang sangat tinggi ditandai dengan kebudayaan kita yang beraneka warna, beragam bahasa, beragam adat istiadat, beragam suku bangsa yang membaur dalam balutan sang merah putih, negeri kemerdekaan untuk semua umat, negeri yang cinta damai.
Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, di negeri Atlantis ini, sang keseimbangan alam raksasa, yaitu Gunung Toba dan Gunung Krakatau, mulai menunjukkan tanda-tanda saatnya sudah mulai tiba. Maka berbondong-bondonglah sebagian besar penduduknya dengan menggunakan perahu raksasa dan meninggalkan negeri Atlantis menuju negeri asing lainnya. Hingga saat itu benar-benar terjadi, yaitu dengan meletusnya Gunung Toba yang konon diameter kawahnya sekitar 50 km meledak, mendesak magma ke segala arah, lalu meledakkan Gunung Krakatau juga dan membumi hanguskan semua yang ada di sekitarnya, membuat dunia gelap gulita selama 100 tahun lamanya, serta mencairkan lapisan es yang menutupi daratan yang sekarang disebut benua Eropa itu. Begitu juga air laut pun naik mencapai 200 meter, menenggelamkan lembah-lembah pertanian yang subur dulu menjadi sebuah lautan. Seiring berakhirnya masa banjir bandang sedunia itu, maka para khalifah yang baru ini pun mulai berpencar seantero daratan yang baru, seperti bumi Eropa, Amerika, Arabia, maupun Afrika. Di negeri baru inilah mereka mengajarkan ilmunya kepada penduduk lokal sebagai rasa sumbangsihnya terhadap daratan yang baru dihuninya. Berhubung mereka ini termasuk umatnya yang paling cerdas, maka lambat laun mulai ramailah peradaban baru di tanah yang baru ini. Tapi mereka juga tak luput menceritakan asal-usul tanah kelahirannya yang jauh di seberang dalam berbagai ragam kisah yang unik dan termaktub dalam berbagai kitab para nabi-nabi. Jadi, seandainya seluruh penduduk dunia ini disuruh tinggal di bumi Nusantara, maka mereka akan betah dan merasakan tidak asing. Mengapa? Karena sebetulnya Indonesia, terutama tanah Jawa ini, merupakan mother home city untuk seluruh umatnya Nabi Adam alaihissalam. Kalaupun ada yang mengklaim bahwasanya Bani Israel itu adanya hanya di negeri Arab, itu juga tidak salah, karena nenek moyang kita sudah menyebar ke sana. Karena kitalah sesungguhnya ras paling unggul di seluruh dunia ini. Dalam mitologi Jawa diceritakan bahwa salah satu leluhur bangsa Sunda atau Jawa adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda yang bermukim di Gunung Mahendra. Selain itu, nama Batara Brahma juga terdapat dalam silsilah Baba Tanah Jawi. Di dalam silsilah itu bermula dari Nabi Adam yang berputra Nabi Sis, kemudian Nabi Sis menurunkan Sang Hyang Durcahya yang menurunkan Sang Hyang Nurasa. Sang Hyang Nurasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang yang menurunkan Sang Hyang Tunggal, dan Sang Hyang Tunggal kemudian menurunkan Batara Guru yang menurunkan Batara Brahma.